Kalau bahasa sekarangnya oneng. Oneng, apa itu? Singkatan oneng. Gak ada sih, gak tahu juga aku. Ngomong-ngomong Pak Agus sama Bu Ruli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nampaknya sepertinya seger, sehat dan ceria gitu ya. Harus. Kayaknya sudah siap untuk bertempur ya di hari ini ya. Kita selama 1 jam ya. Berbagi ya. Berbagi, Berbagi. benar sekali, berbagi. Nah ini kan tentang komunitas ya. Yang pastinya komunitas itu bisa dibilang satu tempat di mana selain keluarga, sebuah komunitas yang dengan hobi yang sama, dengan kesukaan yang sama, itu biasanya akan jadi keluarga yang baru. Betul. Seperti itu ya yang terjadi dengan Pak Agus dan juga Ibu Ruli. Gimana? Betul. Monggo silahkan. Jadi komunitas ini kan salah satu pilar bangsa Iya, sebenarnya. iya. Dia ada sekumpulan orang yang sama-sama menyukai sesuatu, Iya, benar. menyukai sesuatu yang untuk bersenang-senang ya, untuk kebahagiaan. Buat apa bikin komunitas kalau tidak bahagia kan? Iya, gitu. betul. Dengan betul, kesukaan betul. bersama, tidak harus bentuknya kesenian, tetapi apa saja. Nah, kami mencoba membuat komunitas. Saya memulai 2004 dengan mendirikan komunitas Suling Bambu Nusantara. Sampai hari ini masih eksis dan kita latihan di Podombaru tiap Senin sore itu. Oke. Berjejaring dengan banyak desa. Iya. Dan berjejaring aja tanpa ada tendensi apapun gitu. Jadi Iya, kita memulai aja gitu. Oke. Dengan apa yang mereka sukai kan. Kebetulan kita memulai dari suling bambu dan angklung. Oke. Karena itu dua alat itu sangat komunal dan harus bekerja sama dengan baik. Gitu. Begitu Bu Ruli ya. Iya. Betul. Tapi ya Pak Agus ya, sebelum kita masuk ke dalam komunitas yang saat ini Pak Agus sedang jalankan bersama Bu Ruli gitu ya, dengan jejaring-jejaring yang ada di Indonesia. Iya. Sebenarnya komunitas sendiri itu apa sih Pak? Mungkin banyak yang belum mengerti. Taunya ya cuma komunitas motor, komunitas seni, komunitas otomotif gitu misalnya. Tapi definisi dari komunitas sendiri itu sebenarnya apa sih Pak Agus? Ya. Banyak teori yang mengatakan itu ya. Dari perjalanan saya mulai berkomunitas 2004 itu. Ya. Kemudian ternyata komunitas itu muncul bahwa komunitas ini sekumpulan orang-orang masyarakat ya yang memiliki kesukaan yang sama dan kemudian memiliki visi misi bersama untuk ingin menjadikan sesuatu tentang apa yang disukainya bersama sebagai cara untuk merawat persatuan gitu. Oke. Akhirnya seperti itu ya. Akhirnya seperti itu ya komunitas ya. Kalau komunitas seni sendiri itu apa Pak Agus? Karena kalau komunitas secara umum kan dia menyukai sesuatu, kalau komunitas seni tentu saja dia menyukai satu hal yang berbidang seni ya. Iya. Itu bisa musik, bisa apapun itu ya. ya. Jadi sekarang itu tapi gini, kenapa sih Pak? Kenapa di Sleman? Kenapa memilih Sleman secara spesifik gitu? Kami saya pribadi dan Bu Ruli kan tinggal di Sleman. Oke. Di domisili. Oke. Kalau kemudian akhirnya berjejaring sampai Bima, NTB sampai apa itu alumni kami ya. Komunitas gitu. Suling Bambu misalnya ada yang kembali ke Kalimantan, kemudian dia mendirikan komunitas Suling Bambu di sana. Oke. Sehingga jejaringnya makin luas. Kenapa Makin Sleman? luas. Sleman ini kan salah satu sentra bambu ya. Betul. 2019 kita pernah lakukan karya bambu ya di satu hotel dan itu salah satu sentra bambu di Jawa di DIY adalah Sleman. Di Sleman, oke. Gitu, sehingga kita mengangkat juga musik bambu dalam kegiatan berkomunitas. Musik bambu itu hanya sarana aja sebenarnya, bukan tujuan. Iya. Kita ngumpul-ngumpul mau ngapain kalau cuma diem aja kan. Iya, benar. Main angklung, suling, masa kentongan. ngegibah ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi musik ya. di Sleman musik bambu komunitas tuh sangat dekat ya. Oke. Sangat, Jadi semuanya selaras. saling melengkapi gitu ya? menguatkan dan Oke. mengingatkan kita betapa bambu itu sejak dari rumputnya itu kan sangat memberi contoh kita persatuan. Iya. Bambu itu salah satu tumbuhan yang kuat ya. Oke. Naiknya kuat di tempat angin, ke bawah akarnya kuat untuk menahan betul banjir, sekali, menyimpan air. Betul sekali, benar banget. Ngomong-ngomong soal komunitas Suling Bambu ataupun komunitas-komunitas seni yang lain gitu ya. Kalau menurut aku pribadi juga filsafatnya tuh bagus.
Karena kan ketika kita memainkan satu alat musik tertentu seperti angklung misalnya gitu ya, kita nggak bisa egois ya Pak. Betul. Ya Bu, ya benar ya. Betul. Kita harus menahan ego supaya Betul. semuanya bisa harmonis. Iya. Sama seperti dalam kehidupan, ya Iya. kan? Kita harus nahan ego Betul. supaya antara kita dengan sesama juga tidak ada yang clash gitu. Clash, iya. Bener kan? Betul. Jadi begitulah kira-kira pada saat kita berada di komunitasnya Pak Agus dan juga Bu Ruli, mungkin di situ juga bisa mempelajari tentang filsafat hidup yang Betul. satu ini gitu Iya, ya. iya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Sahabat Fox, kita masih akan ngobrol sama Pak Agus dan juga Bu Ruli. Nanti kita korek tentang mereka berdua ya. Karena mereka ini ibaratnya bisa menjadi inspirasi dan contoh untuk Sobat Fox ya, untuk kita semua gimana caranya membangun sebuah keluarga yang di luar keluarga kita sendiri gitu ya. Tapi keluarga di tempat lain tapi semuanya harmonis. Iya. Kalau gitu kita masih akan ngobrol sama mereka berdua. Yang pasti Sobat Fox jangan kemana-mana ya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Oke. Kalau saya ya udah biasa, nama lengkap Andi Ruli Ekayani. Oke. Jelas ada Andinya di sini Oke. dari Sulawesi Selatan. Sulawesi. Terkhusus Bone, Watong Oke, Bone. oke, Ya, oke. Kebetulan walaupun saya kental berdarah Bugis, tapi saya lahir besar di Jawa Oke. dan lebih Jawa nih. Oke. Wah, luar biasa. Wow. Iya. Mumet dua ya. Harus, kalau Harus. enggak nanti dipecat sama mertua saya. Oke. Waduh, Baik. aku ya. Gitulah harus ya di mana bumi dipijak Di di situ situ langit kita dijunjung. junjung. Betul Oke. sekali Bu ya. Ya. Harus pintar beradaptasi kita ya, Baik, Bu. ya harus begitu. Kalau enggak gimana kita nanti? Iya, betul Bu, betul sekali Bu. Nggih. Nah, kemudian kami tinggal di satu perumahan paling utara di Jogja, yaitu Perum Gajah Mada Asri. Oke. Dan sangat asri memang. Dan kami bersyukur di situ memang warganya itu sangat variatif banget ya. Oke. Ya, kebetulan boleh dikatakan lebih banyak orang berintelektual. Oke, Jadi oke, pendidik oke. dari Oke, dosen, oke, guru itu oke. banyak. Oke. Namun kebersahajaan kami di perumahan itu yang menjadi kebanggaan bagi kami Oke, dan oke. kebahagiaan bagi kami, Oke, karena walaupun dengan tingkat pendidikan mereka, dengan kerjaan mereka yang luar biasa, Luar biasa, itu di perumahan kami sama. Iya, Ya, iya, kami iya. sama, bahkan saling mengisi gitu, nggih. Iya. Nah, makanya kenapa kami juga bisa membentuk. Nah, ini kita langsung ke Komunitasnya. Awalnya banyak kegiatan, Iya. banyak kegiatan yang kita ciptakan sendiri di perumahan ini, karena ini ada satu istilahnya satu cerita unik, karena kami itu berada di desa namanya Donokerto, Donokerto. tapi oke. wilayah kami tuh Wonokerto. Wonokerto. Oke. Ya. Dono Jadi- sama Wono ya. Ya, jadi kami ini terpisah sebenarnya Oke, secara oke. area ya, kami terpisah.
Jadi kayak anak tiri lah istilahnya. Lah kami jauh. Ya boleh dikatakan seperti itu. Akhirnya dengan suatu kondisi yang seperti itu membentuk suatu budaya dan membentuk suatu adat tersendiri di perumahan kami. Dan di situ banyak sekali kegiatan yang timbul dari warga kita sendiri, dari inisiatif termasuk begitu banyaknya acara atau kegiatan. Ada titik jenuh. Titik jenuh di tahun 2014 itu setelah habis Merapi meletus juga ya. Jadi kita cari kegiatan apa nih? Karena intinya karena banyak pekerja, walaupun ibu-ibu juga banyak dosen, guru itu kita butuh healing kan? Iya benar. Sekarang healing. Yoi, namanya healing. Kalau dulu kan apa nih refreshingnya gitu kan? Jadi akhirnya ada satu teman kebetulan yang suaminya kenal sama beliau. Sama Pak Agus ya. Satu dulu mungkin satu grup ya. Satu grup ngisi di galeri juga. Ingat saya. Nah, kemudian dari situ gimana nih? Kita harus ada kegiatan yang sedikit membuat otak kanan kiri kita imbang kan? Aktif gitu ya. Kan? Dua-duanya gitu. Jadi gimana Mbak kalau angklung? Nah loh ini dia. Karena boleh dikatakan walaupun kita orang Indonesia waktu itu hanya lihat. Oh iya benar. Angklung hanya lihat. Tapi memainkan enggak. Megang aja enggak. Megang aja enggak. Ya jadi ya gimana mainnya ya? Iya benar. Akhirnya kita istilahnya bahasa kami ini woro-woro. Kita siaran nih di ini kita mau ini ada minat nggak? Wah ternyata luar biasa gitu. Waktu itu ya tapi tetap didominasi emak-emak. Emak-emak yang udah jenuh dengan kegiatan sehari-hari itu wah langsung seneng kan, langsung kita sambut usulan itu terus latihan lah kami pertama. Itu kami namanya angklung dari nol. Bener-bener dari nol, nggak tahu apa-apa, megang baru caranya megang gimana, ngegoyangin gimana gitu kan, kadang goyang sak badannya jadi nggak bunyi kan gitu. Ya itu apa ya istilahnya variasi ya. Di situ seninya juga gitu. Mencari-cari nih gimana caranya gitu, ngulik-ngulik. Gitu lah. Akhirnya dengan beliau lah Mas Agus ini kita betul-betul tahu sampai tanpa terasa sudah 9 tahun 9 tahun luar biasa menjadi bekerja sama ya. Betul. Istilahnya jadi partner gitu sama Pak Agus sendiri. Iya Pak Agus nih istilahnya cikgu kami kan. Cikgu. Kami nyebutnya cikgu. Kalau di komunitas saya cikgu kan. Mentor lah gitu ya. Orang yang sangat idealis dengan seni dan budaya dan istilahnya tidak ada hitungan di situ. Kepuasan beliau ini adalah bagaimana berbagi. Ya. Nah itu yang kita tangkap, gitu lah. Kita tangkap. Ih kapan lagi nih ketemu orang yang beginian kan? Nah akhirnya alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa. Pengalaman. Kemudian silaturahmi meluas. Iya. Jadi punya teman-teman di seluruh Indonesia. Iya, jadi kami itu yang paling oke sih. Iya, luar biasanya di situ. Kami banyak jadi tambah saudara tuh lebih banyak. Oke. Nah, kita kan tadi kan Bu Ruli sudah menceritakan gimana dia dengan komunitasnya sampai akhirnya bisa 9 tahun. Hebat. Tapi Bu, adakah cara khusus Ibu membuat komunitas itu menjadi solid sampai sekarang gitu? Ya memang itu sesuatu yang tidak mudah dan hampir semua dialami oleh jejaring kita ya. Jadi pasang surutnya anggota. Tapi kami di sini tuh membuatkan kegiatan ini bukan sesuatu yang menekan. Gimana? Bener, penuh tekanan batin gitu. Enggak. Jadi kapan nih kita calling Mas Agus. Gitu. Ayo latihan lagi gitu. Gitu. Jadi istilahnya bagaimana kita memaintenance juga di grup itu dengan suasana hati juga, suasana kondisi di luar tuh bagaimana. Kalau lebaran ya nggak latihan dong. Ya maksudnya seperti itu juga. Liburan mudik masing-masing biasanya ya kalau lebaran. Kalau anak-anak ujian juga itu kita off. Oke. Dan kita nothing tulus ya, kita juga nggak di sini berkegiatan ini nggak kejar profit ya. Iya betul. Kita nggak ada target gitu ya karena Bu ya. Itu seneng.
Seneng, iya, Kita hatinya seneng. happy. Yang penting hati happy. Kalau nggak seneng kan males ya. Betul. Dan istilahnya walaupun istilahnya pasang surut, yang surut ini pun enggak surut-surut amat gitu. Istilahnya nanti suatu waktu dia akan muncul lagi. Jadi seperti itu. Dan di kegiatan-kegiatan lain kita lebih yang kegiatan pribadi, misalnya kemerdekaan ya, 17-an, ulang tahun desa apa itu. Nah, kami di situ. Wah, itu semangat. Oke. Atau kadang flash mob ya. Flash mob. Luar biasa. Di jaring 8 desa itu. Wah, itu yang buat kita suka gitu. Iya, jadinya tuh melakukannya juga dengan penuh sukacita gitu. Nggak ada terbebani, nggak ada paksaan gitu. Ditambah lagi ini tuh musik ya. Betul. Jadi lebih happy gitu somehow. Memang iya bener kalau dibilang lagi suntuk, lagi apa, dengerin musik terus moodnya bisa balik, itu memang bener banget gitu. Betul. Apalagi ini dikerjakannya bareng-bareng, sambil ngobrol bisa, sambil happy ya. Ada makanan pasti banyak di situ. Itu khasnya. Itu salah satu yang harus juga ya Bu ya. Khasnya berebutan. Kalau kami gitu. Itu ada kegiatan berebutan itu wah luar biasa. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Itu baru dari Bu Ruli ya. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa menemukan ibu-ibu yang lain yang juga memimpin sebuah komunitas di desanya atau di wilayahnya gitu ya. Dan itu semua adalah bimbingan dari Mr. Agus tentunya ya. Jadi habis ini Sobat Fox kita akan korek juga nih tentang Pak Agus, bagaimana dia membentuk komunitas itu awalnya dan gimana sih dia maintain komunitas itu, pasang surutnya, tantangannya segala macam. Apalagi dia bukan cuma di Jawa aja, di seluruh Indonesia. Barusan dia bilang tadi dia barusan aja pulang dari Sumba. Kira-kira dia ngapain sih di Sumba? Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Zona Mesin Waktu. Aku dulu sama teman-teman asrama. Ya? Oh gitu. Teman-teman asrama kalau nggak ada duit di akhir bulan ngamen Bu di Sunday morning. Serius Bu. Kita satu ini ya, profesi ya. Profesi sampingan. Kemudian setelah ngamen suling itu lama-lama dapat anggota tuh. Anggotanya dari orang yang pernah dengerin suling gitu. Saya percaya setiap suara atau apapun pasti akan menemukan pelanggannya. Oke. Termasuk suling bambu. Betul, dari 2004 itu bulan Maret ya. Itu Juni kira-kira sudah ada anggota 3-5 orang. Kita latihan di jalan loh, Pak. Di jalan depan UNY, di basement UTY, Jalan Gelagasari, terus pernah di Jalan Solo gitu. Dimanapun ada tempat lapang kita pakai untuk. Udah niup aja, nggak usah pikir apapun. Sek gitu. Pak, takon sek. Gawe suling bambune dhewe apa tuku? Kita waktu itu membeli supaya orang-orang yang jualan suling di pinggir jalan itu supaya dapat penghasilan. Kemudian mantap. Setelah itu terhubung dengan suppliernya langsung. Wow. Itu ada di Sleman, di Cebongan dan di Gunung Kidul. Jadi ini jejaringnya juga jejaring pengrajin. Iya. Kemudian setelah ngamen suling bambu, komunitas suling bambu itu 2004
kita mulai dapat tempat di Taman Budaya itu tahun 2009, Mbak. Oke. 2009 kan dikasih tempat di sana untuk latihan. Itu mulai 20 orang, 30 orang banyak. Ya sudah, kegiatannya hanya main suling aja. Tentu saya imbangi dengan memberikan lagu-lagu perjuangan, lagu dolanan anak, dan juga pernafasan. Karena kemudian sampai hari ini kemudian pada akhirnya tidak hanya main lagu tapi buat pernafasan juga. Waktu Covid kemarin juga kami berbagi di satu channel itu suling bambu, termasuk salah satu bagian dari cara untuk menterapi sesak nafas gitu. Masih ada jejak digitalnya juga, saya bagi di Google nanti. Agus Budi Nugroho terapi suling bambu gitu. Oke. Nah, kemudian dari komunitas suling bambu 2010, 6 tahun setelah berdiri, kita mulai berjejaring dengan waktu itu Purwomartani ya. Oke. Tapi sekarang udah jadi ada 8 komunitas selama 10 tahun terakhir. Sebelum Covid, setelah Covid itu masih ada 4 kampung dan timbul beberapa lembaga yang lain ya. Tidak hanya kampung tapi juga lembaga, sekolah, kampus yang pernah kita datangi untuk belajar angklung bareng, suling bambu, gamelan mini, kentongan ya, apa aja. Dan terakhir bunyi-bunyian kemarin, saya kan belum lama ini juga lolos program dan Indonesian LPDP Kemdikbud yang saya menggarap The Sound of Pawon, alat musik dapur gitu. Itu kami itu bagian dari cara saya untuk merawat jejaring. Saya undang itu di konser. Pak, bagaimana sih Anda menemukan bahwa dari alat dapur itu kemudian bisa harmonis menjadi satu seni yang bisa bermusik gitu dengan alat-alat itu gitu? Ya diukur bunyinya, saya ukur nadanya. Belanja ke banyak toko alat dapur dikira mau buka rumah makan saya. Belanja alat musik sampai 7 juta, bayangin toh. Ya. Poolnya. Jadi kalau Fox mau bikin flash mob 500 orang, kita punya alatnya itu. Luar biasa. Gitu kan? Dengan bermacam-macam panci berbagai nada itu. Atau dengan kentongan atau angklung itu. Kita punya bahan inventaris. Kalau alat aman lah, angklung, suling bambu. Yang bisa dibawa pulang kan suling, nggak mungkin dipinjamkan. Dan apalagi ada Covid ya Pak ya. Itu suling bambu itu berkembang menjadi 8 komunitas ya Mbak. Sekarang berjejaring ke banyak lembaga. Luar biasa. Di luar ini kan saya juga ngajar, kemudian menjadi ngajar formal di beberapa komunitas angklung di UGM, kemudian Yayasan Kanker Indonesia, itu banyak sekali. Pak. Ya ini tinggal saya merawat ini menjadi suatu momentum nanti. Kita pernah ngumpul ya Bu ya, 3 kali konser bersama di Ambarukmo ya. Itu sekali ngumpul 214 orang pemusiknya, yang hadir 15 orang tanpa apapun. Mereka, aku nyumbang sound mas, aku nyumbang makan. Saya nyumbang sumbangan dana dari. Iya. Karena 500 orang ngumpul, itu kekuatan loh. Dari berbagai profesi. Iya, makanya itu dia, bagaimana bisa mengumpulkan orang-orang dari sebuah profesi yang misalnya contohnya pengusaha atau dosen gitu. Ya ibaratnya ya, mohon maaf nih ya, kadang-kadang dosen kan kaku gitu pemikirannya ya. Tapi kok bisa gitu sama Mas Agus cair gitu loh. Oh iya. Ya karena terlatih. Iya, ngelobi orang ya Pak. Sama ini menyabari orang kan tidak setiap orang sama kan. Iya betul. Saya selalu menyabari dan menyadari bahwa yang latihan itu tidak semua proses musiknya kan sama itu kan. Tidak semua punya kecerdasan musik yang sama. Yang saya pikirkan adalah bagaimana orang-orang dari berbagai kalangan ini bisa bersatu. Menyatu dengan satu hal yang menyenangkan itu aja. Mau apapun lah. Kebetulan saya musik ya. Saya bisa menyatukan berbagi lewat musik gitu ya. Mulainya simpel kok. Itu pemulainya ada yang, mas aku nggak punya, udah tak bawakin alat, tapi pinjemin alat. Nggak usah mikir alat gitu. Pak Agus, lakukan aja. Melihat komunitas dalam satu masyarakat gitu ya Pak ya. Menurut Bapak nih peran pentingnya sebuah komunitas untuk masyarakat apa sih Pak? Itu kemana-mana Mbak ya. Iya. Bisa untuk efeknya tuh kemana-mana ya, sampai untuk dampaknya kemana-mana. Yang jelas yang pertama untuk supaya tidak ada kesenjangan. Ya kan. Yang kedua merawat persatuan jelas ya. Di zaman seperti sekarang ya. Apalagi mau 2024 misalnya kan. Itu kan situasi kan makin berbelah-belah. Nah, yang paling penting peran komunitas itu menurut saya adalah dia bisa saling sama-sama menyadari bahwa kita satu bangsa yang besar gitu. Itu aja.
kita punya sesuatu yang bisa kita angkat ya. Iya. Nggak usah bilang angklung di mana. Angklung saya ketemu angklung di mana-mana, sampai nonton tuh ada angklung juga gitu loh. Iya. Itu angklung itu bineka tunggal instrumen. Nenek moyang kita itu luar biasa loh. Iya. Semua punya soto, punya gamelan. Iya. Ya kan namanya beda-beda, punya Iya, batik. Betul. Gamelan ada di Sumatera namanya apa? Beda. Ya. Benar. Benang Sabangunan sama, Iya, batik semua punya. Angklung juga semua punya gitu. Terakhir kan Kemdikbud menemukan angklung purba di Kayong, Kalimantan. Iya. Ditemukan oleh Kemdikbud dan ini mau diangkat sebagai ini angklung itu milik dunia ini, milik Indonesia tapi Tapi mendunia gitu. Gak Sudah cuma diakui angklung, sama dunia. suling Betul. semuanya punya. Suling, seruling, serunai kan. Sampai ke Toraja saya ketemu suling juga gitu. Ya itu menjadi satu hal yang semakin menguatkan saya dan teman-teman untuk ayo kita angkat apa lagi Angkat gitu. apa lagi? Iya, oke. Gak usah oke. bicara yang negatif lah. Ayo kita bangun bangsa ini dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, membangun kebudayaan. Iya, Itu aja. iya, itu aja ya. Dari budaya kita bisa membentuk karakter, Mbak. Iya, Sabar ya Bu ya. Disiplin, sabar, jujur, tekun itu udah otomatis. Iya, betul. Itu 4 ini kan nggak diajarin ini. Jarang diajarin. Betul sekali. Jujur, konsisten, Ya. sabar. Di sekolah tekun. jarang kita diajarin seperti itu, ya kan? Kalau angklung mau nggak mau kan harus tekun, harus jujur kapan harus main atau enggak gitu. Bener. Dan itu Gitu. tadi ya harus sabar gitu ya. Suling apalagi kalau nggak sabar dia nggak bisa niup dengan suara merdu, Mbak. Oh gitu. Hatinya harus Berarti bersih. Kalau kita really? Iya, real. Serius? Silakan datang tiap Senin sore di Pendopo Amorowa, kita ada kelas dasar tiap Senin sore. Pak? Oke. Main suling aja, main aja. Nggak usah banyak teori, ayo main. Udah nanti ketahuan. Aku misalnya mau suling yang untuk sekolah itu loh. Itu suling plastik ya. Suling plastik. Ini bambu. Bambu itu ramah lingkungan. bener. Jadi itu, Mbak. Gimana caranya sih seorang Pak Agus, seorang Ibu Ruli gitu ya, dalam komunitas ini membangun kemudian mempertahankan gini. Merawat untuk merawat. Untuk bilang sama orang aja, ikutan yuk komunitas ini. Itu aja tuh kan pasti ada effort karena tidak semua orang mungkin menerima dengan sukacita ya, dengan hati yang sama gitu. Pasti ada yang skeptis, ada yang apaan sih gitu. Terutama anak-anak zaman sekarang ya, yang mereka sudah digital, sudah semuanya serba computerized gitu kan. Lalu memasukkan ideologi tentang sebuah tradisi, sebuah kebudayaan untuk orang-orang ini, gimana caranya sampai bisa sebesar itu seluruh Indonesia? Gimana? Mungkin dari Pak Agus atau dari nanti tidak akan Bu Ruli. Yang kita boleh, ini silakan. update juga, kita juga udah update. Ada angklung Android, kita juga saya juga ajarin pakai HP ya. Luar biasa loh dia. Pakai HP untuk menjawab kegelisahan anak muda. Kamu bilang apa? Ini bukan kuno, coba ambil HP udah buka aplikasi. Angklung terus main. Yang saya pilih juga aplikasi yang harus dimainkan secara komunal gitu. ya. Oke, ini. Bu Ruli komunal. coba buka ini. Oke. Bu. Ini harus main bareng. Ini. Iya. Jadi kalaupun nggak punya alatnya si angklungnya ini kita bisa pakai itu. Kita udah ajarin nih beberapa desa ini. Sama gamelan virtual juga kita udah ajarin. Satunya main bonang, satunya saron, satunya gong. Jadi tapi kan mereka sudah pernah main aslinya. Iya, yang bener. menjadi masalah belum pernah main aslinya, udah lompat ke digital. Nah itu. Jadi nggak ada rasanya kan. Ini kok tunjul-tunjul. Kamu nggak tahu rasa nikmatnya main angklung beneran ya? Gimana Bu Ruli ini? Bu Ruli juga punya cerita bagaimana merawat komunitas sehingga selalu tetap berjalan, Bu. Sampai 9 tahun, Bu. 9 tahun, Luar biasa loh itu. Dikasih background yang lain. Digitalnya. Jadi ya kalau ini kita bercerita pengalaman gitu. Iya. Tapi sebenarnya garis besar dari kita mempertahankan suatu komunitas itu ada orang satu atau dua yang saklek. Ya, dalam arti kata gini, saklek dalam arti dia punya komitmen kuat untuk mempertahankan komunitasnya. Iya. Nah, dari sini kan akan timbul suatu pemikiran gimana nih supaya anu lagi. Jadi seperti itu. Akhirnya dalam kegiatan-kegiatan atau pertunjukan tertentu kami ngajak anak-anak. Oke. Ya kadang kita main anak-anak kolaborasi joget. ya, kolaborasi. Iya, Atau kadang mereka main gitu ya. Jadi ikut main. Nah, kadang suatu saat kita juga pernah membagikan angklung itu ke audiens. Oke. Mereka mencoba. Iya, oke. Nah, ayo udah kita main ya waktu itu Iya. ya pernah 17-an itu. Akhirnya semua merasakan. Nah, dari situ kan oh iya ya asik ya gini.
yang waktu itu satu RT, hanya kita satu RT ya. Kemudian kebetulan suami saya terus tahun 17 itu jadi RW. Oke. Akhirnya kami mengajak dari RT lain, gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga nggak saklek-saklek begitu, karena pada saat kita tampil pun kita bisa ngajak yang lain. Iya. Kita bisa ngajak yang lain untuk ada penyanyinya, ada yang main, ada yang kita sempat bikin opera gitu ya, gitu. Seperti itu, jadi nggak membosankan gitu. Nggak tanggung-tanggung aja, benar. Terus ternyata bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Bisa, sangat bisa. Kebetulan Cik Gu ini juga suka kalau kadang nantang, mau lagu apa? Nah, gitu. Apa nih yang kekinian nih, kan gitu ya. Seperti kemarin apa Mas yang lagu-lagu gini lah kayak ya kayak campur sari. Lagu senja juga Beli Do Re Mi. Seperti itu, jadi apa ya? Jadi kita memang maintenance dan menjaga itu dengan mengikutin zaman juga zaman juga. Kita nggak saklek mainnya di misalnya kalau keroncong Bengawan Sulut kan ya bosan juga. Kemarin ada di jalan Tulus juga. Iya. Pakai suling, pakai angklung. Kita menunjukkan ke mereka juga, ini loh bisa. Oke. Tidak nggak kaku loh gitu. Tapi ya memang di situ satu pengorbanan. Istilahnya lahir batin gitu ya. Kita kebetulan saya frekuensi yang sama dengan saya di perumahan tuh banyak. Oke. Jadi ya makanya bertahan sampai saat ini juga karena chemistry-nya terus terjalin gitu. terus sampai secara sekarang. Emosional semuanya terikat. Kalau ada gitu misal ada berantem nih, datengin. Gitu, modelnya seperti modelnya itu. Kayak gitu. Iya, tapi lebih enak model kayak gitu. Iya, maksudnya langsung. apa sih gitu. Langsung, benar. Dan apa ya, seperti ketua misalnya, ini ketua di komunitas kami tiap tahun ganti supaya apa? Semua anggota tuh merasakan menjadi ketua. Pusing-pusing deh loh gitu. Oke. Seperti Kita akan ngobrol lagi, masih ada satu segmen lagi untuk bisa ngobrol sama Pak Agus dan juga Ibu Ruli dari komunitas Suling Bambu, bener ya? Iya. It's time for Zona Mesin Waktu. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Zona Mesin Waktu. Lain di YouTube ya, ada ya di Pak, YouTube ya, nanti komunitas Suling Bambu Nusantara itu. Komunitas Suling Bambu Nusantara ya Sobat Fox, bisa dilihat di YouTube-nya. Juga bisa saya bagikan juga di Google Agus Budi Nugroho Seniman Mengajar. Agus Budi Nugroho Seniman Mengajar. Itu saya bagikan juga beberapa hal. Tantangan yang kedua adalah sekarang kan anak muda itu lebih suka instan ya. Mereka lebih pengen cepat hasil. Ya betul. Itu bukan kita tolak. Misalnya kita kan punya tempat ngamen di tiap hari Rabu sore ya, tapi hari ini libur di Jalan Malioboro di sebuah toko. Itu salah satu bagian daya tarik anak muda. Jadi untuk memulainya, biasanya memulai dengan menarik mereka untuk ayo ikut pentas dulu, nanti baru latihan. Oke. Kan mereka senang pentasnya dulu kan, tampil buat konten kan? TikTok, gitu. Kita juga akan setiap latihan kita selalu update di IG juga. Nah, untuk komunitas lain di jejaring kami kan ada yang di Kaliurjo Kalasan, ada yang di
Purwomarta ini, ada yang di Sidoarjo Sleman dan beberapa. Itu merawatnya itu kan kita tidak hanya berhenti ketika latihan suling, angklung atau yang lain. Dalam kehidupan kita selalu rawat. Misalnya kayak kemarin ada yang sepah atau ada kabar duka, kita bareng-bareng. Oh gitu. Oh iya, sampai seperti keluarga. Luar biasa. Terus ada bener-bener kayak keluarga. Iya. Bareng-bareng gitu. Ada nikahan, ada yang meninggal. Yang bagian dari jejaring, suaminya yang meninggal atau dirinya yang meninggal atau anaknya, itu kita selalu bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng 4 desa, 5 desa itu bagian cara merawatnya. Jadi akhirnya komunitas ini tidak hanya berhenti dalam konteks dalam koridor berkesenian, dalam berkehidupan akan menjadi juga saudara seumur hidup. Akhirnya jadi saudara seumur hidup. Pak, aku mau tanya sama Ibu Ruli juga ya. Ini kan kebanyakan nih orang-orang yang bergerak di bidang kebudayaan gitu, kepada anak-anaknya juga mengajar anak-anak kita gitu ya. Misalnya Pak Agus terhadap anak-anak, Ibu Ruli terhadap anak-anak. Mereka gimana dengan Pak Agus gitu? Apakah mereka mengikuti jejak? Adakah indikasi ke sana atau mereka kayak anak milenial sekarang juga gitu? Jadi dalam satu peternakan ya pasti ada satu yang menetas kan, gitu ya. Selalu begitu, iya kan? Dia filosofinya ini ya Bu, agak lain memang Bapak ini ya. Dan selalu ada muncul gitu. Kita nggak perlu semuanya menetas. Iya. Yang penting satu aja. Nah gitu. satu ini kemudian muncul lagi dia bikin apa? Itu selalu begitu selama 9 tahun. Jadi kita nggak perlu memaksakan orang untuk kamu udah ini kaderisasi bukan diciptakan tapi dilahirkan. Dilahirkan dengan menetas tadi itu ya. Yang memilih Tuhan langsung itu. Siapa yang berhak untuk membuat bangunan komunitas lagi. Dan ini penting untuk Sleman gitu loh. Saya kira Sleman itu kan sangat potensial. Sangat luas juga ya. Ini bagus ya. Komunitas ini sangat potensial banget. Ini buat tujuan apapun misalnya ya. Misalnya ya, tidak hanya dinas kebudayaan, dinas apa aja punya kepentingan untuk sosialisasi BKKBN tentang sampah, pilah sampah. Betul. Udah jaring kami, kita punya masa nih. Iya benar. 500 orang kalikan 3 dan 1.500 orang kalau semua. Dan penyampaiannya nggak yang kaku, karena kan pakai musik jadi asik gitu. Bisa dibuat lagu juga gitu. Benar. Jadi sekaligus kepada sobat Fox ya dan teman-teman dari dinas, silakan manfaatkan kami gitu. Untuk sosialisasi programnya. Programnya itu bisa. Karena kami sudah sangat seperti keluarga dan pasti nyampe karena kita sudah sangat loyal gitu ya. Militan loyal. Iya betul, secara akar sudah mengakar sekali gitu di dalam. Jadi betul-betul pesannya tersampaikan, apa yang ingin disampaikan juga bisa nyampe baik ke anak-anak, ke remaja, ke orang dewasa apalagi gitu ya. Nah, untuk Sobat Fox yang mungkin mereka, aduh Pak Agus aku pengen banget nih membangun komunitas ini, tipsnya apa? Yang paling dasar banget itu tipsnya apa? Mengubah mindset dulu. Kitanya sendiri harus mengubah mindset. Jangan untuk tujuan komersial dulu. Misalnya profit gitu. Harus dipisah. Kayak saya di luar ini kan ada penghasilan yang di luar ini gitu, yang tidak saya campur gitu. Betul. Komunitas kalau lagi waktunya berbagi gitu. Nah, waktunya cari duit ya cari duit ya Pak ya. Bikin musik, bikin jingle kan gitu. Nah itu harus diubah dulu mindsetnya. Diubah dulu, jangan bicara uang dulu. Tapi bicara kita punya umur yang harus kita syukuri, kita punya ilmu dibagikan. Udah. Nanti yang hitung semesta lah gitu. Iya. Nggak boleh dihitung juga kan. Nggak usah berhitung gitu loh. Iya. Pasti ada hal lain yang akan diseimbangkan oleh Tuhan dan semesta. Dilakukan saja dengan ikhlas ya Pak. Lakukan dan itu memang tidak mudah tapi bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Ada saja orang yang merasa wah ini cuma cari. Ada saya beberapa kali ya. Wah ini cuma nyari duit loh. Kalau saya mau nyari duit bukan di sini. Gitu ya. Apa sih gitu kan? Kaya raya. Kaya raya. Saya udah jualan suling, jualan angklung gitu kan online gitu kan. Tapi kan nggak begitu. Ini membangun komunitas ini membangun manusia. Makanya sampai ada menterinya toh. Menteri Pembangunan Manusia. Iya betul. Harusnya menteri itu yang sering berkunjung ke komunitas ya. Itu satu kritik untuk menteri ya. Pembangunan manusia kan. Ini kita membangun manusia loh ini. Iya betul. Kepekaan rasa, disiplin. Sumber daya manusia betul sekali. Itu Pak, dalam soal disiplin kita berapa tahun ya? Suling bambu itu setelah 5 tahun baru bisa latihan, bisa on time. Jam 4 dia jam 4 datang. Dulu jam 4 datang setengah 6, jam 5. Kan gitu. Sekarang itu sudah terbangun, Mbak. Itu salah satu bagian manfaatnya. Dan perubahan mindset seseorang berhasil ya Pak ya dengan komunitas ini. Luar biasa sekali. Kalau harapan mungkin dari Pak Agus, Bu Ruli
boleh silahkan. Kok berkolaborasi berdua satu kata nggak apa-apa. Harapannya apa untuk komunitas? Apapun deh Bu, komunitas Suling Bambu, kemudian mungkin komunitas-komunitas yang lain, orang-orang yang tergabung dan terlibat dalam komunitas, atau orang-orang yang masih belum tertarik untuk bergabung di komunitas tertentu. Harapannya apa? Anjir. Untuk ini ya, jadi ada beberapa jenis harapan di sini. Satu, kami ini yang punya komunitas angklung yang kami sudah mempunyai NIK. Oke, udah ada NIK-nya. Nomor Indo Kesenian. Oke. Ya, gitu. Tapi mungkin sedikit masukan juga sih untuk pemerintah daerah. Kalau kami ini sudah mempunyai NIK, Bu ya dirawat gitu loh. Iya, oke. Nggak dikasih nomor aja. Kami tapi ya sekali-kali datang dong, dipantau dong gitu ya. Dilihat dong gitu. Iya, kan kita dikasih dihidupin seseorang ini kan kita ingin ngelihat siapa yang ngasih kita itu siapa kan gitu. Ya sedikit support juga dengan istilahnya adalah dana pembinaan atau gimana. Walaupun kami nggak terlalu membutuhkan sekali sih, karena alhamdulillah dari kami sendiri itu sudah cukup. Kemudian kalau untuk kita meluaskan kesenian ini dari komunitas kita, seperti saya kebetulan karena saya ini kan ya orang Sulawesi yang ada di Jogja. Saya ini emaknya mahasiswa Sulsel. Itu saya sering selalu menginfokan mereka bahwa untuk suling ya, bilang kalau kamu deket di sana kamu bisa hari ini tanggal ini jam segini ke sana ada latihan suling, boleh gitu. Jadi terus jadi saya menginfokan untuk latihan angklung, mungkin karena mereka kan terpecah dari beberapa asrama ya, jadi agak susah untuk ini. Tapi memang ada wacana ke sana. Saya ingin mengajak beliaunya ini cigunya, kalau bisa mereka bisa belajar juga gitu. Nah itu dari link saya ya, karena kebetulan saya orang Sulawesi yang ada di sini dan saya punya link itu, saya dengan cara seperti itu. Demikian pula teman-teman yang lain gitu, seperti yang Bu dosen mereka juga ngajak dari lingkungannya. Jadi seperti itu. Jadi kami semua bertanggung jawab. Jadi tidak hanya ketua atau cigunya gitu, tapi diri sendiri semua juga, dari anggota ini mempunyai secara tidak langsung punya tanggung jawab untuk dapat memperluas jejaring kita. Yes, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Agus dan Bu Ruli, luar biasa banget, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Bukan cuma untuk saya aja, saya beruntung karena bertemu langsung. Jadi kayak ngobrol langsung gitu. Tapi Sobat Fox yang di rumah juga, yang lagi dengerin juga, mereka pasti wah luar biasa sekali dua orang ini gitu. Bagaimana menyatukan berbagai macam ras dan suku untuk menjadi satu dalam satu komunitas. Itu kan hebat. Jadi itu butuh orang khusus dan butuh hati yang sangat bersih, yang sangat terbuka untuk menerima semua perbedaan itu. Terima kasih banyak sudah datang ke Fox. Thank you sudah berbagi. Terima kasih, senang sekali. Mudah-mudahan apapun yang saat ini dibagi sama Pak Agus dan Bu Ruli ini bisa menggerakkan hati orang-orang di luar sana untuk ikut melestarikan budaya. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi hati-hati di jalan nanti pulangnya. Sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi 1 jam tuh kurang ternyata. Besok 2 jam ya. Hayu atuh. Bawa angklung, kita sambil main angklung. Oke. Next time kita mungkin akan ngobrol lagi sama Pak Agus dan juga Bu Ruli, Sobat Fox. Tapi hari ini cukup 1 jam aja, nggak bisa lebih karena Zona Mesin Waktu masih lanjut sampai jam 2 siang nanti. Masih barengan sama Ica Nembo ya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store.